Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri, amin. Wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban katsiran mubaraka walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Majelis Talim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita dirahmati dan diberkati serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Dan dengan pembacaan Ratibul Hadat tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, baik diri, keluarga, harta, terutama iman dan Islam. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya wajib, bahkan wajib ain. Artinya siapa yang ngaji insyaallah mendapatkan pahala, tapi yang tidak atau belum ngaji, naudzubillah, tanpa disadari dia berdosa. Maka dari itu, mari kita kembali kaji kitabnya. Yang punya dan bawa dibuka halaman 49 baris keempat. Mari kita baca sama-sama. Faqul qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa madana bi asrafid darin, amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takdzibu jeung ngabohongkeun bil qadari kana papasten wal farahu jeung ngabu bunga bil maksiyati ku doraka minhu anu bijil ti manehna aw min ghairihi atawa tiliana. Geuslah kita bela sekieu ge moal beak jigana ya. Nah itu Arab dan Sundanya ya. Sekarang Indonesianya dan insyaallah penjelasannya. Wa takdzibu, dan mendustakan, bil qadari, pada qadar.
takdir. Wal farahu, dan gembira. Bunga-bunga itu gembira. Bil maksiati, dengan maksiat, minhu, baik dari dirinya sendiri yang maksiat, au min ghairihi, ataupun orang lain yang maksiat. Nauzubillah. Itu jadi masih tentang maksiat-maksiat yang hubungannya dengan hati, yang harus dihindari kalau belum terjadi, dan disingkiri kalau sudah terjadi, dihilangkan maksudnya ya. Yaitu mendustakan qadar atau takdir ya. Nah, mendustakan aja udah nggak boleh, apalagi mengingkari. Nah, ini termasuk bahkan dosa besar, dosa gede. Apa sebabnya? Karena yang namanya takdir itu, khususnya berimannya ya, termasuk salah satu rukun iman. Betul? Yang keberapa? Hah? Rukun iman semuanya berapa? 6. Baik ya, jangan kayak di YouTube itu pakai pakaian aliyah ditanya rukun iman aja nggak tahu. Viralkan dulu ya. Ini rukun iman ada. Kalau rukun Islam? Alhamdulillah ya. Berapa? Iya, kalian 4 gitu. Nah, rukun iman 5 ya. 1, beriman kepada Allah. 2, beriman kepada Allah. 3, oh iya adalah. 4, kitab. 5, iya, hari akhir atau hari kiamat ya. Dan yang ke-6-nya, iya, qada dan qadar, takdir lah gitu ya. Itu pokoknya mah di ujung kan ada khairihi wa syarri minallah ya. Baik buruknya hakikatnya tetap dari Allah. Tapi kalau yang buruk mah kita jangan dinisbatkan dari Allah, cuma tekad mah tetap wajib ya bahwa itu juga dari Allah hakikat mah gitu. Jadi itu gitu mestinya. Jadi jangan sampai lah segala kejadian khususnya yang kita kerjakan, yang kita alami ini nggak ada intervensi. Gua nggak ngerti intervensi. Intervensi itu campur tangan Allah maksudnya gitu ya. Jadi nggak ada urusan sama Allah gitu. Nauzubillah min. Ya padahal mah semuanya ini ya sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ini semuanya udah ada catatannya di Lauh Mahfuz ya. Gitu. Makanya jangan lah tuh ini mah kita miskin karena kita kaya karena kita, enggak begitu. Itu hakikatnya tetap Allah, tapi kita tetap kudu wajib berusaha gitu ya. Itulah yang ideal. Jangan sampai kayak ini yang sesat itu kaum Qadariyah. Qadariyah ya, bukan Qadiriyah. Kalau Qadiriyah mah bagus. Itu mah namanya tarekat Qadiriyah. Ini mah Qadariyah. Ada yang namanya Qadariyah. Qadariyah itu artinya ya segala-galanya karena dia gitu. Jadi kayak karena rajin sendiri gitu ya. Pintar juga karena usaha sendiri. Pokoknya segala-galanya karena sendiri, itu Qadariyah. Itu jelek ya. Ada nanti sebaliknya lagi. Apa? Jabariyah. Jadi kalau Jabariyah mah segala sesuatunya kelewatan. Kalau tadi mah sama sekali istilahnya prinsipnya nggak ada urusan sama Allah gitu ya. Kalau Jabariyah mah justru kelewatan. Dia segala-galanya ini benar-benar dari Allah. Benar kan itu mah? Tapi sayangnya
itu dia nggak mau usaha ujung-ujungnya. Itu begitu ya. Jadi kalau qadariyah mah tadi segala-galanya dari dia, kalau jabariyah mah semuanya dari Allah, sehingga lah walaupun istilahnya nggak kerja juga, nggak usah juga, kalau memang dikain sama Allah mah kaya nanti kayak gitu ya. Itu juga jelek tuh. Itu sesat ya. Nah, di tengah-tengahnya alhamdulillah namanya aswaja. Apa aswaja? Iya, singkatan. Jadi kalau ada aswaja itu aswaja ahli sunnah wal, benar, ahli, sunnah, wa jamaah, aswaja ya. Jadi aswaja mah ahli sunnah wal jamaah nih yang memang insya Allah nih hanya satu kelompok yang nanti masuk surga ya kan. Nantinya nih umat Rasulullah nih ya, umat Islam ini kebagi sebagaimana orang-orang terdahulu, orang-orang Yahudi Nasrani sama orang-orang Yahudi Nasrani kebagi-bagi. Nah umat Islam juga nih kebagi-bagi menjadi 72 golongan. Nah yang selamat dari 72 itulah yang satu ya, yang selamat satu nih, itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena Ahlussunnah wal Jamaah benar-benar ngikutin Rasulullah, ngikutin sahabat, ngikutin ulama-ulama gitu tuh. Ya kalau memang nanti kurang ini mah didengerin aja, dilihat aja di YouTube lagi lah. Padahal lagi di YouTube di ngomong. Nah tentang dalilnya nih takdir, ya nanti bisa dilihat, ditulis ya. Nih kalau mau dilihat ntar nih, yang punya terjemahan apalagi tafsir ya di rumah, surat ke-54. Wah ntar ke-54 mah takut bisa jadi nggak pas ya. Surat 54 mah nyarinya supaya gampang aja, nanti langsung set ke 54. Nah tapi suratnya surat Al-Qamar, surat 54, yakni surat Al-Qamar, ayatnya 49. Iya, sekali lagi dalil tentang takdir ini adalah surat Al-Qamar, surat ke-54, ayatnya 49 ya. Ya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang terjemahannya, sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Jadi segalanya udah ditentukan. Nanti kalau udah putus jadi kepastian, itu namanya qada. Jadi ada istilah takdir, qadar ya. Ada qada. Tapi ini qadanya bukan qada salat. Apa bedanya nih? Mana dulu nih? Apa qadar dulu, apa qada dulu ya? Hah? Qadar dulu, betul. Makanya ada doa, ada hadis, la yaruddul qadra ila doa, itu ya. Enggak ada yang bisa nolak akan takdir kecuali doa. Jadi diantaranya nih yang untuk bisa merubah dengan kebijakan Allah adalah doa tuh. Makanya yang miskin di samping usaha jangan bosan-bosan untuk berdoa ya, supaya nanti dirubah oleh Allah hakikatnya gitu ya. Itu. Jadi kesimpulannya kalau takdir mah itu dari sononya ya. Tadi yang saya katakan 50 tahun sebelum Allah ciptakan bumi dan langit,
itu udah dicatat semuanya. Ya bahkan bukan 50 ya, 50.000. Ini bumi sama langit kapan diciptakannya? Wah, nggak tahu dah. Ya. Nah, itu ternyata 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, itu segala-galanya nih udah ditentukan nih, kita bakalannya ya jadi orang mana gitu ya. Terus rezekinya gimana, ajalnya gimana, pokoknya mah semua tuh itu udah ditentukan. Jadi kita mah tinggal ngejalanin. Nah, setelah itu terjadi sekarang, itu namanya kodo, kepastian. Ya, kalau kayak pendekatannya gini nih ya, antara kodar dengan kodo gini. Nih umpamanya, kalau orang kena tindak pidana seperti mencuri, hukumannya umpamanya sekian tahun ya, betul. Nah kemudian benar nih ada yang ketangkap. Sebenarnya mah kodarnya mah tuh, undang-undangnya mah umpamanya katakan 5 tahun ya, umpamanya. Tapi karena dia umpamanya di penjaranya ini bagus ya, bahkan mau berubah gitu ya. Ya bahkan mungkin dari pengacara-pengacara ini yang bisa dialognya gitu. Sehingga yang mestinya 5 tahun jadi 2 tahun umpamanya ya, 3 tahun gitu tuh. Nah, kodarnya mah tadi 5 tahun. Nah, karena berdasarkan kepintaran dari pengacara atau memang perubahan dia di penjara, itu jadi berubah 3 tahun umpamanya. Tuh 5 tahun namanya kodar, 3 tahun atau 2 tahun itu namanya kodo. Paham gak? Jadi begitu ya. Ini yang namanya beriman kepada kodo ini, kodar ya, luar biasa. Makanya ketika orang itu mendustakan, apalagi mengingkari, ini banyak akibatnya ya. Di samping termasuk dosa besar, ada beberapa akibat daripada mengingkari yang namanya takdir. Tulis akibat-akibat mengingkari takdir. Satu, taubat dan tebusannya tidak akan diterima ya. Jadi walaupun dia taubat juga nih, kalau udah mengingkari takdir, nauzubillah, itu nggak bakal diterima. Dari takdir itu maksud, taubat dan tebusan ya. Bisa juga ibadah wajib dan sunahnya boleh ya, nggak diterima gitu, bisa juga gitu. Nah ini ternyata bukan itu aja ya, ada 3 kelompok nih di dalam hadis ini ya, yang ibadahnya baik yang wajib maupun yang sunnah nggak diterima. Siapa? Satu nih, yang masih punya orang tua. Oh ini ya, yang suka apa namanya? Iya benar, yang suka punya orang tua tuh baik, jangan suka nyakitin gitu ya. Yang keduanya orang yang suka ngungkit-ngungkit pemberian. Dan yang ketiga inilah orang yang mendustakan takdir, nauzubillah ya. Terus kedua, ini akibat dari mengingkari takdir. Tidak diterima sodakonya. Tuh, jadi walaupun dia sodakonya banyak nih, kalau dia itu mengingkari takdir, nggak percaya gitu ya, itu tetap nggak bakal diterima. Nauzubillah. Nah ini kalau dibacakan hadisnya panjang lah ya. Itu panjang hadisnya ya. Ya,
Berapa tuh 2 ya? Sekarang 3. 3 diancam oleh kecaman yang keras. Kecaman yang keras. Terancam oleh kecaman yang keras. Dan para ulama melepas, khususnya para nabi ya. Nabi kita melepas, artinya enggak mau mengakui lah gitu. Ini juga panjang hadisnya ya. Ntar kalau cukup dibacain, kalau enggak ya udah. Keempatnya, tidak dapat merasakan manisnya iman. Tidak dapat merasakan manisnya iman. Dan tidak, masih keempat ya. Dan tidak termasuk golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Kelimanya, masuk ke dalam neraka. Nah itu ya 5 akibat bagi orang-orang yang mendustakan apalagi mengingkari tentang takdir. Nah yang satu tadi udah ya, masalah hadisnya. Nah untuk yang kedua nih, kayaknya karena waktu masih ada, ini saya bacakan tapi artinya aja nih ya. Yang mana tadi yang kedua apa akibatnya? Tidak akan diterima infaknya ya, sedekahnya ya. Nah ini hadis riwayat seandainya ya, atau terjemahan ya. Seandainya Allah mengajab nyiksa. Ya kan bahasa Arabnya siksa, ajab itu siksa ya. Seandainya Allah mengajab seluruh penduduk langit dan bumi, niscaya Allah mengajab mereka tanpa berbuat zalim kepada mereka. Tapi seandainya nih Allah merahmati mereka, niscaya rahmat Allah itu lebih baik bagi mereka dan amal-amal mereka. Jadi itu mah segalanya udah kekuasaan Allah. Allah mau mengajab, mau enggak itu hak Allah ya. Dan ketahuilah nih, seandainya engkau mengimpakkan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, atau gunung Tia ya, gunung Uhud tahu gunung Uhud. Kalau yang pernah umroh atau haji ya, itu ada di Madinah, gunung Uhud ya. Ya Jabal Uhud, sekarang sebutnya Jabal Uhud, bukan gunung. Di Makkah nggak ada gunung. Ya nggak ada gunung. Di sana mah korma kayak nggak ada. Di itu katanya yang suka dibawa ke sini apa? Di sana mah bukan korma namanya, tamar ya. Iya tamar. Ataupun rutob ya. Jadi bukan ada korma. Hah? Iya ratap itu ya, tamar iya. Jadi istilahnya kalau korma kering namanya tamar, kalau korma yang mengkal itu di sonanya rutop tulisannya begitu ya. Jadi nggak ada korma, semua nggak ada. Makanya kalau ada orang, ya, iya. Kalau ada ngomong, wah di Makkah nggak ada korma, bener itu ya. Iya. Sebab di sana mah nggak ada nyebut korma. Nih ya. Jadi nih, seandainya mereka nih yang mengimpakkan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, niscaya tidak akan Allah terima hingga engkau beriman kepada takdir. Tuh ya. Jadi intinya nih, kalau orang itu enggak beriman, enggak nerima, ngedustain atau mengingkari, itu walaupun sodakonya sebanyak apapun, bangkai tadi sebesar gunung Uhud, emas ya emas. Di kita mah boro-boro segede gunung emas ya, segede gunung ya emas ya. Iya. Ya kecuali emas Jawa kali Malena gitu, gede-gede emang gitu ya. Iya. Iya. Nah itu ya. Dan jadi tuh pokoknya mah orang yang mendustakan atau mengingkari takdir nggak bakal diterima lah sudah banyak.
Dan ini perlu nih jadi apa namanya prinsip hidup kita ya. Nih, perhatikan. Terjemahan dari hadis tadi ya. Dan engkau meyakini bahwasanya apa yang ditakdirkan menimpamu pasti tidak akan meleset darimu. Pokoknya apa-apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah enggak bakal ada yang meleset. Kecuali tadi ya. Kalau memang kita apa namanya menjalankan apa yang diperintahkan, seperti kita disuruh Allah berdoa, insya Allah tadi seperti pengacara tadi, anturan jadi 5 tahun, antur 5 tahun jadi 2 tahun gitu ya, gitu. Ataupun kita sendiri yang umpamanya berusaha untuk selalu bertakwa, insya Allah itu ada perubahan nanti ya. Ya, tapi bukan dari kita hakikatnya, dari Allah. Terus itu bisa berubah doa kita, bukan karena doa kita diarahkan oleh Allah supaya mau berdoa tuh. Jadi sebenarnya mah udah ada, tapi kita diarahkan, digiring oleh Allah supaya mau berdoa tuh, gitu ya. Gitu. Terus dan apa yang ditakdirkan meleset darimu niscaya tidak akan menimpamu. Ya apa-apa nih kalau memang bakal menghindar dari kita, nggak bakal kena. Seperti kemarin-kemarin musim Covid ya, nggak sedikit yang kena ya, bahkan bergelimpangan, wafat ya. Tapi alhamdulillah nggak ada kan ya, lolos ini ya. Jamaah kita nggak ada ya, orang sini nggak ada kan ya. Ada tapi yang ngaji enggak kali ya. Tuh ya. Enggak, alhamdulillah tuh ya kita ya. Iya, makanya. Nah, bahkan ya, jika engkau mati di atas keyakinan selain keyakinan ini, niscaya engkau masuk neraka tuh orang kalau enggak percaya tuh bahwa pokoknya mas segala sesuatu yang Allah takdirkan datang ke kita itu pasti datang, tapi kita enggak meyakini itu. Lah, ini mah bukan karena Allah, itu pasti masuk neraka karena udah enggak iman kepada takdir. Sebaliknya, karena umpamanya nih orang-orang mah pada kena bencana, pada kena musibah, kita mah kagak. Ya, arti ini mah saya mah punya doa, enggak boleh juga. Ya. Jadi pokoknya mah prinsip hidup nih, apapun yang Allah kehendaki untuk menimpa kepada kita, nggak ada yang bisa nolak. Siapapun juga, bahkan berkumpul seluruh makhluk untuk menolak nggak bisa. Sebaliknya nih, untuk ngambil manfaat, ya itu kalau memang nggak ditentukan sama Allah, nggak bakal bisa juga. Walaupun seluruh makhluk kumpul untuk narik istilahnya, nggak bakal bisa. Terus itu katanya kalau orang yang suka hajat ya, suka ada istilah pawang hujan ya, itu bisa begitu ya, bisa nggak hujan gitu. Demi Allah itu bukan karena hebatnya pawang hujan, bukan. Kalau meyakini nggak hujan di suatu kampung karena ada yang hajat karena ada pawang, musyrik gitu. Awas. Iya. Saya pernah ya malam-malam. Kenapa, Bu? Syariat mah teu naon, syariat mah asal urang boga keyakinan. Gitu. Iya. Ya kadang-kadang kan karena udah ini, bagus nih pawang mah dia udah pakai terus ya. Iya, itu enggak di mana itu. Asal ngomong, hebat pawangnya. Nauzubillah ya. Benar enggak? Iya. Bahkan pernah ya saya begitu. Iya. Ada nih orang-orang lagi ngobrol, saya udah tok bola aja ngomong. Ya ada orang lagi ngobrol ya. Katanya kemarin tadi aja ya. Di mana-mana udah gelap nih ya. Itu di mana-mana hujan, di kampung ini mah enggak. Apa? Hebat jasa pawangnya. Kata saya, syahadat ente. Langsung segitu. Baru jelasin tadi. Bahaya ya, ini kadang-kadang udah meratain rata-rata keyakinan begitu ya. Jangan sampai. Jadi pokoknya mah enggak hujan bukan karena pawang. Itu memang udah Allah berkehendak ya. Adapun umpamanya ada pawangnya, itu bukan karena kehendak. Itu memang udah Allah yang ngituinnya gitu, udah mengarahkan dia jadi pawangnya gitu, bukan karena hebatnya pawang gitu ya. Weh. Alhamdulillah ya, hati-hati. Lain. Iya.
Iya, bukan karena hebat pawang, bukan. Bapak ini sekarang udah menggejala di masyarakat ya. Itu dikit-dikit hebat pawangnya katanya. Hebat, hebat. Jadi udah ya kayaknya nyaret juga sama tuh. Pokoknya nih ya, kita ngewarung sepi aja. Nyaret umpamanya tuh. Ya jangankan kali ke kiai umpamanya ya. Dikasih syarat ini itu. Benar berubah. Yang tadi sepi rame ya. Apa tuh? Hati saya mah nyari ata kemana ya, hebat tuh dia mah tuh gitu, tukang sare saya mah hebat gitu. Itu juga berbahaya tuh, nggak boleh itu ya. Bisa musyrik gitu. Nah itu bener emang ya, nyaret ke dia itu berubah gitu ya. Itu bukan karena kehebatan dia, emang Allah itu sudah mengarahkan dia, kita datang ke dia, dan memang dia itulah yang memang doanya sama Allah suruh ngedoa gitu. Ya apa ya, bukan iya karena memang udah kehendak Allah begitu, bukan kehebatan doa segala apa gitu ya. Itu hati-hati. Jadi jangan sampai kita gara-gara hal sepele aja ya, itu nggak disadarin udah musyrik, udah murtad, naudzubillah men jalik. Ya pokoknya mah kita harus yakinlah segala-galanya ini sebagaimana Ahlussunnah wal Jamaah tadi ya, adalah memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang mana emang ini wajib jasa karena rukun iman. Jangan sampai kita ini naudzubillah ya termasuk golongan qadariyah tuh yang tadi segala-galanya itu apa kata Allah gitu ya. Yang segala-galanya apa kata dia gitu. Itu qadariyah ya. Jadi qadariyah mah apa namanya segala-galanya atas dia gitu karena dia gitu. Sebaliknya Jabari juga jangan. Jadi segala-galanya sepenuhnya adalah memang udah Allah. Ya jelek juga. Nggak mau usah akhirnya tuh. Jadi yang bagus ya mah tengah-tengah, Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi memang hati mah tetap meyakini segala-galanya mau buruk mau baik itu dari Allah. Tapi kita tetap usaha. Nah dari usaha itu kita kalau memang Allah berkehendak bisa jadi dirubah, seandainya enggak juga. Kalau memang benar usahanya, insya Allah enggak ada yang sia-sia. Apa sebabnya? Pahala tetap dapat gitu. Jadi kalau kita memang ada ilmunya, segala-galanya enggak ada yang sia-sia. Gitu. Tapi kalau enggak ada ilmu, ya jangankan perbuatan itu istilahnya urusan dunia, apalagi yang jelek. Yang baik juga bakat akhirat itu jangankan dapat pahala, kadang-kadang yang ada disiksa. Contoh. Kita sedekah baik nggak? Bagus kan ya? Tapi dia nggak ada ilmunya. Kenapa? Ria dapat pahala nggak? Disiksa nggak? Tuh kayak begitu contohnya ya supaya lebih jelas. Nah mungkin itu ya. Jadi yang dijelaskan hanya 2 hadis daripada tentang tadi akibat dari 5 akibat daripada kita mengingkari tentang takdir ya, bahkan membohongi sekalipun. Makanya kalau memang kurang jelas bisa disimak lagi di YouTube-nya ya. Ya, jangan lupa subscribe-nya biar nggak dikirim juga nanti bisa datang sendiri gratis ini. Enggak, subscribe-nya gitu aja tuh yang hitam deh atau tulisan subscribe gitu ya. Ada di sisi bawah gitu ya. Ada nanti ada tulisan subscribe apa gimana tuh ya. Jadi asal kita klik ntar yang tadinya merah bisa berubah jadi hitam gitu tuh, ada perubahan gitu ya. Nah emang intinya apa nih, hikmahnya apa? Jadi dia mah nggak ini apa nggak bayar sih, nggak gratis. Jadi tujuannya gini, kalau ada kiriman video baru, jadi walaupun nggak dikirim datang. Nah itu mah kalau udah datang mah kita mau nyetel silakan, nggak juga nggak apa-apa gitu. Nggak. Ntar kalau subscribe kena bayar, enggak gitu. Itu mah cuma nggak dikirim juga nanti datang sendiri gitu. Tapi ketika datang juga kalau kita menyentel silakan ya, mau nggak juga nggak apa-apa gitu. Cuma kan kalau seperti ini lah kita pengen ingat lagi di ngajian kemarin, nah boleh setel lagi gitu. Ya lebih baik lagi, apalagi dibagi ini jangan videonya. Kalau videonya ini ya mahal ya, apalagi udah di download kemudian dikirim, wah itu mah gede biayanya. Jadi cukup di blok kemudian dibagikan, itu aja udah apa linknya aja gitu ya, itu nggak kena ini kayak kita WA biasa aja gitu. Begitu jadinya kudu
apa keren juga gitu ya. Oke. Enggak. Ya kayak kita WA aja. Oh, itu mah kalau nyetel mah tuh kena data itu mah, kalau gitu mah kena. Maksudnya mah tuh datangnya itu tuh banyak ada tuh ya, ada YouTube ini nih ya. Nah itu nggak, kalau nggak disetel kata saya kalau mau disetel silakan, nggak juga nggak apa-apa. Tapi kan kalau disetel mah tuh pasti kena data itu mah, gitu aja. Bukan berarti nggak, kalau disetel nggak kena data, kecuali kalau di download kesoalnya udah kena data gitu ya. Udah cukup ya, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.